Abi Abernathy adalah gadis dengan masa lalu yang berliku. Namun kini ia berusaha hidup sebagai mahasiswi teladan di universitas yang jauh dari keruwetan hidup lamanya. Ia berpakaian rapi, menjaga jarak dari alkohol dan pesta, dan membangun dinding setinggi langit terhadap semua yang menyeretnya kembali ke kekacauan. Disinilah, di sebuah kampus baru yang tenang, ia berharap dapat menata ulang identitasnya. Namun semua itu mulai goyah saat dia bertemu dengan Travis Maddox, pria bertato yang menyukai pertarungan bawah tanah, penuh pesona berbahaya, dan tak pernah gagal menarik perhatian perempuan. Travis bukan hanya simbol kekacauan, ia adalah badai yang sedang menanti untuk meruntuhkan semua pertahanan Abi. Pertemuan pertama mereka terjadi di arena pertarungan bawah tanah. Travis menang telak dalam satu pukulan, dan di kerumunan riuh itulah mata mereka bertemu. Abi merasa terganggu oleh cara Travis memandangnya, seolah-olah dia adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Namun dengan cepat ia menegaskan batas. Ia tak ingin menjadi bagian dari daftar panjang perempuan yang pernah disentuh oleh pesona Maddox Travis. Di sisi lain, merasakan sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Abi tidak seperti perempuan lainnya. Ia tidak terpikat oleh senyum Travis, tidak jatuh pada rayuan singkat, dan bahkan berani mengkritik gaya hidup Travis secara langsung. Dan justru inilah yang membuatnya tertarik. Travis menantang Abi untuk berteman, hanya berteman. Dan Abi dengan enggan setuju. Dari sanalah segalanya bermula, sebuah persahabatan yang intens, penuh dialog tajam, canda tawa, dan benturan kepentingan yang semakin sulit dipisahkan dari ketertarikan yang membara di bawahnya. Mereka berbagi rahasia, waktu, dan momen kecil yang perlahan membangun ikatan yang lebih dari sekadar kata teman. Konflik mulai muncul ketika Travis merasa terganggu oleh keberadaan Parker, pria mapan yang mulai dekat dengan Abi. Kecemburuan Travis tidak bisa disembunyikan meskipun ia tetap bersikeras bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Abi pun mulai terjebak dalam dilema, mempertahankan dinding pertahanannya atau mengakui bahwa Travis telah masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Di tengah itu semua, Travis menawarkan taruhan. Jika ia kalah dalam pertandingan berikutnya, ia akan abstain dari hubungan dengan perempuan selama 1 bulan. Tapi jika ia menang, Abi harus tinggal di apartemennya selama sebulan. Abi yakin Travis akan kalah, menerima taruhan itu. Tapi Travis menang, dan dimulailah kebersamaan mereka di bawah satu atap, sebuah kebersamaan yang semakin menipiskan batas antara kenyamanan dan cinta. Setiap hari, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Bersama mengungkap lapisan lain dari diri masing-masing. Travis, di balik image kasarnya, menyimpan luka dan rasa takut ditinggalkan. Abi di balik sikap tertutupnya menyembunyikan masa lalu yang memburunya diam-diam. Hubungan mereka adalah tarik ulur yang konstan antara kedekatan dan penolakan, antara rasa takut akan kehilangan dan keinginan untuk memiliki. Ketika masa tinggal Abi di apartemen berakhir, ia mulai menyadari bahwa kehidupannya tanpa Travis terasa kosong. Namun rasa takut terhadap ketergantungan dan masa lalu yang terus mengintai membuatnya mundur. Travis pun yang mulai membuka hatinya, merasa kehilangan dan marah. Hubungan mereka kemudian berubah menjadi badai emosional. Mereka mencoba menjauh, namun tak satu pun dari mereka benar-benar bisa melepaskan. Keduanya terluka, saling menyakiti dengan kata-kata dan keputusan impulsif. Namun cinta yang tumbuh di antara reruntuhan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Pada akhirnya Travis dan Abi harus menentukan apakah mereka akan terus hidup dalam bayang-bayang luka dan kekacauan, ataukah mereka akan memilih untuk tumbuh bersama, membangun cinta yang tak sempurna namun nyata di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri.
Dan disinilah bagian pertama dari kisah mereka berhenti sejenak di ambang perubahan besar di antara pilihan-pilihan yang akan menentukan segalanya. Hari-hari berlalu seperti badai yang tak pernah berhenti berhembus. Abby menemukan dirinya semakin terseret dalam dunia Travis yang kacau namun menggoda. Ia bukan hanya pria dengan luka dan temperamen, ia adalah badai dalam bentuk manusia. Dan Abby, entah bagaimana, mulai mencintai badai itu. Mereka bukan sepasang kekasih biasa. Mereka adalah dua jiwa yang bertubrukan, saling menyakiti, namun juga saling menyelamatkan. Travis menjadi candu yang sulit dilepaskan. Ia hadir dalam setiap langkah Abby, melindungi, mencemaskan, mengawasi. Dan meskipun terkadang caranya kasar dan posesif, Abby tahu bahwa semua itu bersumber dari rasa takut yang begitu dalam, takut kehilangan. Ketika Travis mencintainya, ia mencintai dengan seluruh jiwanya. Tak ada ruang untuk separuh rasa. Namun cinta seperti itu bisa menjadi indah sekaligus berbahaya. Mereka mulai hidup bersama, bukan dalam ikatan formal. Tapi sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dalam ikatan emosional yang jauh lebih rumit, mereka berbagi tawa, canda, kecemburuan, dan pertengkaran yang menguras emosi. Setiap malam bisa berubah dari pelukan mesra menjadi pertikaian yang membakar. Travis adalah pria yang tak bisa setengah-setengah, dan Abby adalah wanita yang tak mau ditelan oleh cinta yang membelenggu. Suatu malam, dalam keheningan yang menyusup di antara mereka, Travis berbisik, "Aku bukan orang baik, Pigeon, tapi aku akan mencoba jadi lebih baik untukmu." Kalimat itu menusuk hati Abby. Ia tahu, di balik amarah dan kekacauan Travis, tersembunyi seorang anak laki-laki yang hancur, yang hanya butuh seseorang untuk percaya padanya. Dan entah mengapa, beban itu jatuh ke tangan Abby. Namun, cinta mereka diuji. Abby menyadari bahwa ia mulai kehilangan dirinya dalam hubungan ini. Ia bukan lagi Abby Abernathy, si mahasiswi mandiri yang ingin hidup normal dan jauh dari masa lalunya yang kelam. Ia mulai bertanya, apakah cinta memang seharusnya sesakit ini? Apakah mencintai berarti harus menyerahkan segalanya, termasuk kebebasan dan harga diri? Dalam salah satu malam penuh perdebatan, Abby berkata, "Aku butuh ruang, Trav. Aku butuh tahu. Aku masih bisa berdiri sendiri." Travis terpukul, bukan karena Abby ingin menjauh, tapi karena ia sadar selama ini ia mencintai Abby dengan ketakutan, bukan kepercayaan. Dan itu membuat cinta mereka rapuh. Mereka berpisah, tidak dengan kebencian, tapi dengan luka yang menganga. Abby mencoba menemukan kembali dirinya, dan Travis mencoba belajar mencintai tanpa harus memiliki. Waktu berjalan seperti pelajaran yang berat namun perlu. Mereka tidak saling menghubungi, hanya saling merindukan dalam diam. Namun cinta sejati selalu menemukan jalannya. Saat sebuah tragedi melanda, sebuah kebakaran besar yang hampir merenggut nyawa Travis, Abby berlari ke sisinya tanpa ragu. Saat melihat pria itu terbaring lemah, namun masih dengan mata yang menyala karena cinta, Abby tahu hatinya tak pernah benar-benar pergi. "Aku tak bisa hidup tanpa tahu kamu baik-baik saja," bisiknya sambil menggenggam tangan Travis. "Bahkan saat aku mencoba menjauh, hatiku tetap tinggal bersamamu." Travis mengangguk dengan air mata yang jarang ia tunjukkan. Dalam luka-luka yang tak terlihat oleh dunia, mereka saling menambal kembali. Mereka tahu hubungan ini takkan pernah mudah, tapi cinta bukan soal kemudahan. Cinta dalam bentuknya yang paling murni adalah perjuangan. Dan bagi Travis dan Abby, mereka siap memperjuangkannya dengan seluruh luka, seluruh rasa takut, dan seluruh harapan yang tersisa. Langit Las Vegas malam itu tampak seperti kanvas yang dibasuh tinta gelap, menyembunyikan gemerlap yang biasa.
Abby Abernethy berdiri di depan kaca kamar hotel. Gaun pengantin putih menempel di tubuhnya seperti cangkang dari keputusan tergesa. Di belakangnya, Travis Maddox masih terengah, belum percaya bahwa mereka benar-benar menikah. Apa yang baru saja kita lakukan? Gumam Abby, matanya memantul pada pantulan dirinya sendiri. Travis tersenyum miring, menggenggam tangan Abby. Kita melompat, dan kali ini kita tidak jatuh, kita terbang. Pernikahan mereka adalah pernyataan gila dari cinta yang meluap, tapi juga pelarian. Pelarian dari kenyataan, dari kekacauan, dari pertanyaan tanpa jawaban. Tapi Vegas hanyalah awal dari kenyataan baru, bukan akhir dari kekacauan lama. Setibanya mereka kembali ke kampus, kabar menyebar seperti api. Travis Maddox menikah. Abby Abernethy menjadi istrinya. Tidak ada yang percaya, bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya percaya. Hari-hari berikutnya menjadi ajang adaptasi. Mereka berbagi tempat tidur yang sama, sarapan bersama, bertengkar tentang hal-hal kecil, dan belajar bahwa cinta tidak hanya tentang gairah, tapi juga tentang ruang, tentang diam, tentang bagaimana bertahan saat tidak ada kata cukup untuk menjelaskan rasa. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Travis, yang dulu hidupnya hanya dipenuhi adrenalin dan kemarahan, mencoba menjadi suami. Ia mencuci piring, menjemput Abby dari kelas, menghindari pertarungan di arena bawah tanah. Tapi bayang-bayang masa lalunya tidak semudah itu menghilang. Salah satu malam ketika Travis pulang dengan darah menetes dari alisnya, Abby hanya menatapnya dari sofa. Kau berjanji, dia menghina kau. Aku tak bisa tinggal diam. Lalu sampai kapan, Travis? Sampai kau di penjara? Sampai aku janda sebelum usia 21? Suara Abby pecah, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Travis merasa takut. Takut kehilangan, takut pada dirinya sendiri. Hubungan mereka mengeras, seperti logam yang dipanaskan dan dibentuk ulang. Tapi dalam keras itu ada kekuatan baru. Abby mulai menulis, menemukan suara dalam dirinya yang tak pernah ia izinkan bicara sejak ibunya meninggal. Travis mulai mengelola amarah, ikut terapi, mencoba menyalurkan energinya ke hal lain. Pelatihan, membaca, bahkan belajar tentang manajemen, bisnis. Mereka tumbuh, tidak selalu bersamaan, kadang berlawanan. Tapi mereka saling menarik, seperti gravitasi yang tak bisa ditolak. Suatu hari, saat mereka duduk di bangku taman kampus, melihat dedaunan jatuh, Travis mengusap rambut Abby. Apa kau menyesal? Tanyanya. Abby tersenyum tipis. Setiap kali aku merasa nyaris menyesal, kau melakukan sesuatu yang membuatku jatuh cinta lagi. Kau membuat hidupku sulit, Travis Maddox, tapi juga penuh makna. Aku ingin jadi laki-laki yang pantas untukmu, bukan hanya pria yang kau cintai, tapi yang bisa menjagamu. Lalu jaga aku. Bukan dengan bertarung, tapi dengan bertahan. Musim dingin datang dengan salju pertama menutupi kota. Mereka menghadapi ujian, bukan dari luar, tapi dari dalam. Kecurigaan, perbedaan cara pandang, ketakutan akan kehilangan. Tapi cinta mereka sudah bukan api yang membakar cepat. Cinta itu menjadi bara, hangat, bertahan dalam angin. Travis mendapatkan pekerjaan tetap di pusat kebugaran. Abby lulus dengan pujian. Mereka pindah ke apartemen kecil, dindingnya tipis tapi penuh tawa. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi setiap luka yang pernah mereka derita kini membentuk fondasi tempat cinta mereka berdiri. Dan di malam yang tenang, di tengah lelah dan peluh kehidupan, Abby memeluk Travis dari belakang, berbisik, "Kita bukan hanya bertahan, Trev. Kita hidup, kita utuh, dan itu lebih dari cukup." Dalam dunia yang sering mengacaukan cinta dengan obsesi, mereka menemukan rumah dalam satu sama lain. Bukan karena mereka tidak retak, tapi karena mereka memilih untuk tidak menyerah.
Don't forget to comment, like, and subscribe.